Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Besar At-Taqwa ini dalam rangka kita sama-sama mengerjakan kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjalankan atau mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita ucapkan. Kemudian kita mengerjakan kewajiban yang lain, yaitu kita sama-sama menuntut ilmu agama atau mencari ilmu agama, ilmu yang akan menyelamatkan kita dari haru-hara hari kiamat dan akan memasukkan kita insyaallah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharani amin. Dan keenamnya niat. Maka hendaklah engkau cita ketika itu atas memperkenankan Allah Ta'ala dan menjunjung titahnya dengan sembahyang dan menyempurnakan dia. Jadi niat kita memperkenankan perintah Allah, memperkenankan Allah Ta'ala, karena kita ini dipanggil untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alas sholah, yang dikumandangkan di azan itu ya hayya 'alas sholah, artinya mari kita sama-sama sholat atau sembahyang. Dan menjunjung titahnya atau perintah Allah tadi dengan sembahyang dan menyempurnakan dia, dan menjauhi daripada hal yang membatalkan akan dia, membatalkan sembahyang tadi, dan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena mengharap akan pahalanya dan takut akan siksanya dan menuntut hampir daripadanya. Dan ketujuhnya takbiratul ihram,
maka apabila menuturkan dengan dia lidahmu, maka sugiannya bahwa tiada mendustakan akan dia hatimu. Maka jika ada di dalam hatimu sesuatu yang terlebih besar daripada Allah Ta'ala, maka bermula Allah Ta'ala menyaksikan atasmu bahwasanya engkau itu dusta. Apabila ada di hati kita yang terlebih besar dari Allah, maka kita mengucap takbiratul ihram, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya yang lain kada ada lagi, yang lainnya kecil, yang lainnya halus, ya kah? Apabila hatimu ada sesuatu yang terlebih besar daripada Allah Ta'ala, ketika kita mengucapkan takbir tadi sudah kan, maka bermula Allah Ta'ala menyaksikan atasmu bahwasanya engkau itu dusta apabila ada yang lain yang lebih besar dari Allah. Dan kedelapannya baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Maka permulaan kalimahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih, ya kan, sampai habis. Artinya aku hadapkan mukaku bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Maka murad dengan muka, artinya yang dimaksud dengan muka tadi, aku hadapkan mukaku tadi, itu muka hati. Muka hati lah, bukan muka yang di wajah ini, yang di muha kita, tapi muka hati. Dan ketika itu tilik olehmu akan dia, adakah berhadap ia kepada citanya di dalam rumah. Artinya kita pitihi, kita tilik hati kita nih, berhadap juakah bujur-bujur, ya kan, berhadap juakah bujur-bujur kepada Allah, atau di dalam rumah atau di pasar lagi mengingat bagi syahwatnya, atau berhadap ia kepada Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi kita lihat di bujur-bujur hati kita, ya kan, wajah kita tuh ditilik, dipitihi, diteliti apakah bujur sudah nang ucapan kita wajjahtu tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, aku hadapkan mukaku bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi maksud muka di sini muka hati, ya. Nah, lalu setelah kita mengucapkan itu, jadi sidin tilik hati kita kamana hati kita nih, kamana ingatnya, maksudnya, ya. Apakah ingat ke pasar? Apakah ingat ke kantor? Apakah ingat yang lain-lain? Atau berhadap dia kepada Tuhan yang menjadikan 7 petala langit tadi dan bumi. Nah. Dan apabila engkau kata hanifam muslimah, artinya hal keadaanku condong kepada agama yang sebenarnya, lagi Islam, maka ketika itu sugiannya terlintas di dalam hatimu bahwasanya yang bernama orang Islam itu yaitu orang yang selamat sekalian orang Islam daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Yang dimaksud orang Islam tadi, ya, yaitu orang yang selamat sekalian orang Islam daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Maka jika tiada seperti yang demikian itu,
maka jikalau tiada seperti yang demikian itu, engkau niscaya adalah engkau itu orang yang dusta. Ya, kalau kada seperti itu Jalsidin, berarti kamu itu orang yang dusta, pendusta. Hanifah muslimah tadi, ya kan? Hal keadaan hatiku, hal keadaanku condong kepada agama yang sebenarnya lagi Islam. Dan apabila engkau kata wa ma ana minal musyrikin, ada kalau di doa iftitah tadi ya, wa ma ana minal musyrikin, artinya dan tiada aku daripada orang yang syirik. Maka pikirkan olehmu ketika itu dengan hatimu akan syirik khafi, ya syirik khafi. Dan takut ilmu daripada syirik ini. Syirik khafi ini artinya syirik yang halus, seperti misalnya riya, rujub, sum'ah. Nah, itu syirik khafi. Minta lihat, minta dengar. Syirik khafi ini ya kah? Syirik halus di kita. Amun syirik nang ganal terkarangan mah menyembah selain dari Allah. Takuti olehmu daripada syirik ini, karena bahwasanya nama syirik itu jatuh ia atas syirik yang jali dan yang khafi. Syirik itu ada syirik yang jali dan yang khafi, yang halus ya kita. Jali itu jelas, khafi halus. Dan apabila engkau kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Tiada yang menyetujui, tiada yang menyekutuinya baginya, tiada yang menyekutui baginya. Dan dengan yang demikian itu diperintah aku, dan aku itu daripada orang yang Islam. Maka ketika itu ketahui olehmu bahwasanya seperti inilah hal orang yang fana bagi dirinya dan maujud dengan Tuhannya. Kita ulang sekali lah. Dan apabila engkau kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini masih dalam doa iftitah. Artinya bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Tiada yang menyekutui baginya, tiada yang menyekutui baginya. Artinya tiada yang lain mengumpati, ya kan, sekutu. Dan dengan yang gimana itu diperintah aku, dan aku itu daripada orang Islam. Maka ketika itu ketahui olehmu bahwasanya seperti inilah hal orang yang fana bagi dirinya dan maujud dengan Tuhannya. Mbak sudah bersumpah tuh Bang, hidupku matiku bagi Allah, ibadatku ya kah, sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku bagi Allah atau milik Allah. Nah kalau sudah kayak itu jadi itulah orang yang fana bagi dirinya dan maujud dengan Tuhannya. Dan kesembilannya apabila engkau kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rajam.
kita hendak membaca Fatihah atau kan ta'awuz kalau adalah auzubillahi minasyaitonirrajim bagi media bang lah kada banyaring. Maka ketika itu ketahui olehmu bahwasanya ia setrumu setan dari yakah musuhmu aja kita, dan yang mengintai-ngintai bagi memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala, karena ia dengki bagimu atas munajatmu serta Allah Ta'ala dan sujudmu baginya. Jadi sangit bana udah kita ya kah, apabila kita mengucap tadi auzubillahi minasyaitonirrajim ya kah, artinya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rajam. Nah maka ketika itu ujar sirin bahwasanya syaitan itu adalah setrumu atau musuhmu dan mengintai-ngintai bagi memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala, karena ia dengki bagimu atas munajatmu serta Allah Ta'ala dan sujudmu baginya. Jadi setipu daya syaitan ini mengganggu ya kah, supaya hati kita nih kasih tu kamari ujar kita mahayabang ketika sholat nih ya kah, kita fokus yang mengingat Allah tuh ada gangguannya, ada aja nang di anunya ya kah, itu gangguan setan tadi bang, mahayal kah apakah ya kah, nah macam-macamnya gangguannya tadi. Dan ketahui olehmu bahwasanya setengah daripada tipu daya syaitan bahwa membimbangkan ia akan dikau di dalam sembahyangmu dengan mengingatkan akhirat. Ini jersiden termasuk tipu daya syaitan bahwa membimbangkan ia akan dikau daripada sembahyangmu dengan mengingat akhirat. Ya kah, waktu sembahyang memang mengingat akhirat dan membicarakan memperbuat yang baik kebajikan dan membicarakan memperbuat kebajikan supaya menegahkan ia akan dikau daripada mempahamkan barang yang engkau baca. Maka ketahui olehmu tiap-tiap barang yang membimbangkan akan dikau daripada mempahamkan makna bacaanmu, maka yaitu was-was namanya. Dan tiap-tiap was-was itu syaitan, karena bahwasanya gerak lidah itu tiada dimaksud, tetapi yang dimaksud itu maknanya. Dan apabila engkau kata bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi yang amat mengasihani, maka ketika itu niatkan olehmu akan mengambil barokah. Niatkan olehmu akan mengambil barokah dengan membaca bismillah tadi, bagi memulai membaca kalam Allah Ta'ala. Dan pahamkan olehmu bahwasanya maknanya itu sekalian pekerjaan dunia dan akhirat, dan memahamkan olehmu dan pahamkan olehmu bahwasanya maknanya itu sekalian pekerjaan dunia dan akhirat tertentu bagi Allah Ta'ala. Dan murad dengan nama di sini, yang dimaksud dengan nama di sini yaitu zat yang mempunyai nama Allah tadi ya. Dan apabila engkau kata alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Segala puji bagi Allah, atau segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Artinya alhamdulillah dari alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika itu engkau citakan akan syukur daripada segala nikmat Allah Ta'ala.
engkau niatkan, engkau ciptakan akan syukur daripada segala nikmat Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata Ar-Rahmanir Rahim, artinya Tuhan yang amat murah lagi yang amat mengasihani, maka hadirkan di dalam hatimu ketika itu akan segala bagi rahmat Allah Ta'ala atasmu daripada rahmat dunia dan rahmat agama. Maka datanglah di dalam hatimu syukur dan ta'zim bagi Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata Maliki Yaumiddin, artinya Tuhan yang memiliki hari agama, Tuhan yang memiliki hari agama, maka ketika itu takut olehmu akan Allah Ta'ala daripada haru-hara hari kiamat dan hisab. Maka ketika itu takut olehmu akan Allah Ta'ala daripada haru-hara hari kiamat dan hisab dan timbangan dan lainnya, sekira-kira Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan hari itu sendirian. Dan apabila engkau kata iyyaka na'budu, artinya akan dikau jua kami sembah, maka hadirkan di dalam hatimu ketika itu ikhlas ibadatmu karena Allah Ta'ala. Ikhlas ibadatmu karena Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in, artinya dan akan dikau jua kami minta tolong, artinya kepada Tuhan juga kita memohon pertolongan. Maka hadirkan olehmu ketika itu akan lemah engkau dan hajat engkau dan melepaskan diri daripada daya dan upaya daripada berbuat taat. Maka hadirkan olehmu ketika itu akan lemah engkau, artinya kita lemah, ya kah? Dan hajat engkau, kada kau mengabulkan hajat, dan melepaskan diri daripada daya upaya, artinya kada ada daya upaya kita hendak mengerjakan sholat tadi, kecuali itu adalah anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita daripada berbuat taat. Syahdan, kemudian daripada itu tentu tuntut olehmu akan hajatmu ketika sudah kita nang tes lain tadi, ya kah? Tuntut olehmu akan hajatmu dan maksud engkau yang amat benar pada agama, pada katamu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan kami agama yang sebenarnya, yaitu jalan agama mereka yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu daripada anbiya dan siddiqin dan syuhada dan sholihin, lain daripada mereka yang dimarahkan atas mereka atau dimurkai atas mereka seperti Yahudi dan lainnya, daripada orang yang sesat seperti yang lainnya. Kemudian engkau pohonkan akan diterima hajatmu dengan katamu amin, ya, itu supaya artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku, perkenankan olehmu hai Tuhanku. Nah, itulah tadi bacaan Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Dan ke-10 ruku dan sujud. Maka ketika itu sugiannya bahwa engkau baharukan menyebut kebesaran Allah Ta'ala, dan engkau angkatkan dua tanganmu, hal keadaanmu berlindung dengan maaf Allah Ta'ala daripada
siksanya. Dan adapun tetap engkau di dalam berdiri membaca Fatihah dan surat dan lainnya, maka yaitu menjagakan atas hadir dan tetap hati serta Allah Ta'ala atas sifat yang satu, yaitu hudur. Ya, ketika kita berdiri itu agar hati kita tetap hudur, ya, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga bujur-bujur aja sih, jangan sampai hati kita tak lain, ya, ada hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesembilannya tahiyat. Maka apabila duduk engkau baginya, maka duduk engkau dengan adab dan hadirkan olehmu dengan di dalam hatimu akan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bicarakan olehmu bahwasanya Allah Ta'ala bahwa memalingkan ia atasmu akan salam yang sempurna dengan sebilang-bilang hamba Allah Ta'ala yang solih. Kemudian naik saksi bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyat, dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah. Kemudian berdoa engkau pada akhir sembahyangmu dengan doa yang warid. Jadi bacaan tadilah bacaan tahiyat tadi. Serta tawadu dan khusyuk dan benar dan harap dengan perkenankan, dan sekutukan olehmu dengan doamu akan ibu bapakmu dan sekalian orang-orang yang Islam. Artinya dibawa, ya kah? Kalau berdoa baik di dalam sholat atau sendiri, jangan kada dibawa orang lain. Baca doa tuh dijamakan, ya kah? Dijamakan. Jangan berdoa tuh kasannya sorongan aja. Orang lain kada tahu umpan. Berdoa sorongan aja, ya kah? Ya kalau pinta-pinta tuh dibawa orang lain. Dan doa kita tuh dijamak, ya kah? Jangan membaca tunggal ya terus, ya kah? Berarti kita kada bawaan orang lain. Ujar Sidin, dan sekutukan olehmu dengan doamu. Arti dijamak, sekutukan dari dijamak, orang lain dibawa, ya kah? Akan ibu bapamu dan sekalian orang yang Islam. Dan qasad olehmu ketika salam itu akan memberi salam atas malaikat dan manusia dan jin yang Islam. Dan niatkan olehmu dengan salam itu menyudahkan sembahyang dengan dia, dan niatkan di dalam hatimu syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya bagi menyempurnakan taat ini, dan engkau sangka bahwasanya inilah akhir sembahyang engkau, dan barangkali bahwasanya engkau tiada hidup bagi mengerjakan seumpama sembahyang ini. Jadi dirasakan bahwa sembahyang kita ini adalah sembahyang yang terakhir, ya kah? Sembahyang yang terakhir dirasakan, artinya bisa kata kok sembahyang lagi, nah, ya kah? Ini terakhir sudah. Nah, gitu. Jangan pernah sepanjang dia terus umur, ya kah? Umur parah sepanjang dia terus. Dan takut olehmu bahwa tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyangmu. Di dalam hati kita merasa takut, ya kah? Siapa tahu, ya kah, sembahyang kita ini kada apa? Sembahyang kita kada diterima Allah. Dan bahwasanya engkau dimarahi dengan yang demikian itu zahir dan batin, maka ditolaknya sembahyangmu pada mukamu, dan engkau harap serta yang demikian itu bahwa menerima akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kemarahannya dan karunia-Nya, kemurahannya dan karunia-Nya, bukan kemarahan lah. Kita berharap bahwa Allah menerima, ya kah,
dengan kemurahannya dan karunia-Nya. Dan adalah setengah ahli tasawuf berhenti kepada kemudian daripada sembahyangnya satu saat seolah-olah ia sakit. Ini adalah setengah ahli tasawuf berhenti kemudian daripada sembahyangnya satu saat, satu mat ya kita seolah-olah ia sakit. Ya kah? Wajah kita itu adalah tafakur, ya kah? Tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga itu yakni bersungguh-sungguh mengitikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang, maka yaitu amat banyak dan sekurang-kurangnya 11 perkara. Pertama, khusyuk, artinya tetap anggota daripada gerak yang sia-sia, artinya jangan tapi bergerak benar, ya. Dan tetap hati menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka khusyuk ini syarat bagi menyempurnakan pahala sembahyang kepada fuqaha, orang-orang ahli fikih, dan jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Karena firman Allah Ta'ala, la sholata illa 'alal khashi'in, artinya tiada sempurna sembahyang melainkan atas orang yang khusyuk. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, artinya sesungguhnya dapat kemenangan orang yang mukmin yang adalah mereka itu di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Jadi orang yang mendapat kemenangan, ya kah? Orang yang beruntung dalam sholat itu adalah orang-orang yang khusyuk. Dan keduanya khudu', artinya merendahkan diri dan menghinakan dia kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa paling harat, ya kah? Jangan merasa takabur. Merendahkan diri, khudu' namanya. Dan ketiganya khudur, artinya hadirkan hati, hadir hatinya serta Allah Ta'ala, ya kah? Hadir hatinya serta Allah Ta'ala. Maka tiada ia berpaling kepada sesuatu di dalam sembahyangnya. Itu hadir namanya. Hati hudur itu adalah hati hudur tadi. Hadir hatinya serta Allah Ta'ala, dan tiada ia berpaling kepada sesuatu daripada di dalam sembahyangnya. Kepada tidak berpaling kemana-mana maksudnya, ya kah? Hudur, fokus hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa ia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi? 2 kah? 3? 3 lah. Dan keempatnya ta'zim, artinya membesarkan Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Karena firman-Nya Dzul Jalali wal Ikram, artinya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, lagi yang mengetahui zahir batin kita dan memandang segala rahasia kita. Jadi Allah Ta'ala sangat alim, sangat tahu dengan hati kita, kemana hati kita, yang mengingat siapa, bujur kada mengingat Allah, ya kah? Hadir kada hatinya, atau mahaya bang kasih kemari, ya kah? Itu Allah sangat tahu. Dan kelimanya haya, artinya malu kepada Allah Ta'ala karena taksir kita pada menunaikan hak Allah Ta'ala. Arti taksir itu kada beres, ya kan? Taksir kada beres pada menunaikan hak Allah Ta'ala, akan sebenar-benar menunaikan. Dan yang keenamnya khaufun, artinya takut akan murka Allah Ta'ala dan akan siksanya.
dan akan tiada diterima amalnya karena beberapa banyak dosa kita dan taksir kita pada menjauhi larangannya. Dan ketujuhnya roja, artinya harap akan rahmat Allah Ta'ala dan harap akan ampunannya dan harap akan diterima sekalian amalnya. Dan yang kedelapannya haibah, artinya gemetar dan takut akan kekerasan yang maha luas, ya kah? Yang meluasi pada segala hambanya, karena terkadang ditolaknya amal kita karena kurang adab kita sertanya, ya kah, karena firman Allah Ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadih, artinya dan Allah Ta'ala jualah yang mengerasi atas segala hamba-hambanya. Jadi kita takut yang akan kekerasan Allah tadi yang meluasi daripada segala hambanya waktu kita sholat tadi. Nah, kira sampai di sini dulu. Nah, insyaallah mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.